Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Bersyukur sekali kita dapat dipertemukan di acara psikologi keluarga. Mudah-mudahan semua sehat, bugar, aman, terkendali ya. Dan mudah-mudahan juga bahasan kali ini mempersuasi kita semua. Karena bisa saja kasus yang akan dibahas juga singgah di dalam perjalanan hidup kita. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau ya, dan dipertemukan di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Narasumber kita sudah hadir di sini, Ustadz Hussein Alatas dan juga Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dengan kasus-kasus yang ada, kita bersama-sama akan membaca umul kitab. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustadz, kasus yang masuk 3. Yang pertama, kalau kita mengingat kejadian demi kejadian akan tersiksa kehidupan kita. Berbagai masalah terjadi, mulai dari pribadi, keluarga, dan teman-teman. Semua menjadi masalah karena kita punya perbedaan pendapat. Nah, yang jadi permasalahan, bagaimana hidup menjadi tenang dan bahagia? Mohon pencerahannya. Oke, itu yang pertama dari seorang pria kayaknya ya. Kemudian yang kedua, saya hidup selalu sendiri Ustadz. Sudah menikah 3 kali tapi gak ada yang cocok. Yang pertama, maunya diturutin terus. Jadi saya gak bisa dong memberikan apa yang dia minta. Selalu permintaannya aneh-aneh. Pakaian yang mencolok, kalau ditegur ngambek, ya udah, saya putuskan. Kemudian yang kedua, dia selalu ingin ikut apa yang saya punya, yang saya lakukan. Setiap punya kegiatan selalu mau ikut, selalu mau tahu. Jadi risih Ustadz dengan kondisi ini, ya udah nggak saya kasih. Akhirnya apa? Dia minta cerai, minta harta gono gini Ustadz. Tapi saya nggak kasih dan saya di pengadilan menang. Kemudian yang ketiga, istri saya ini orangnya diam, penuh dengan kebisuan, nggak pernah bicara. Hanya dengerin saja apa yang saya katakan. Jadi seringnya malah salah paham. Apa yang saya katakan dia artikan lain. Dan ini sering terjadi. Lama-kelamaan ya udah saya nggak sanggup. Sekarang Ustadz saya hidup sendiri. Siapa nih yang pantas menjadi istri saya? Mohon penjelasan. Iya, itu dia kasusnya. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa sa'irina ala nahjihi al-qawim ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, patut kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga.
Dan kita mensyukuri alhamdulillah kesempatan yang masih kita miliki dalam kesempitan hidup, di mana kita bisa melakukan muhasabah, mengoreksi kesalahan kita, memperbaiki sikap kita. Dan yang paling beruntung, orang yang sibuk memperbaiki dirinya daripada memperhatikan kekurangan orang lain. Kalau kita ingin memperbaiki orang lain, kita harus mulai dengan memperbaiki diri kita. Kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta di hati orang lain, dengan sendirinya kita harus memberikan juga luapan cinta. Dengan kita memberikan rasa cinta, memperlakukan manusia dengan baik dan mulia. Dan kita berusaha untuk memahami perasaan orang lain sebelum kita ingin orang lain memahami perasaan kita. Kita juga harus berlapang dada dalam menghadapi perbedaan pendapat. Karena yang kita hadapi, baik itu pasangan kita atau dalam pergaulan kita, manusia juga yang memiliki perasaan, memiliki keinginan, juga ingin dihargai pendapatnya sebagaimana kita ingin juga pendapat kita dihargai. Oleh karena itu, dalam mencari pasangan hidup, baik itu pria mencari pasangan wanitanya yang merupakan belahan jiwanya, wanita juga dalam mencari pasangan dan belahan jiwanya hendaklah betul-betul memilih mereka dengan kriteria yang Nabi kita telah tunjukkan kepada kita. Karena kita kalau ingin berumah tangga harus memiliki standar rujukan yang jelas, yang disepakati oleh suami, disepakati juga oleh istri. Kalau kita tidak memiliki standar yang jelas, waktu terjadi perbedaan pendapat dan keributan, masing-masing akan membawa perasaannya. Masing-masing akan menonjolkan egonya. Dan bagaimana mungkin akan terjadi keharmonian kalau masing-masing mengikuti perasaannya dan menonjolkan egonya. Tidak mau mendengarkan pendapat dan perasaan pasangannya. Oleh karena itu dalam pergaulan hidup secara umum, begitu juga dalam kehidupan rumah tangga kita, hendaknya kita berupaya untuk memenuhi hak pasangan kita sebelum kita menuntut hak kita untuk dipenuhi. Begitu juga kita akan berupaya untuk betul-betul bersikap baik, berkata baik dan mulia untuk membuat hatinya juga tergerak untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau pasangan suami istri berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada pasangannya, insya Allah berbagai macam perbedaan mudah diselesaikan. Kalau ada perbedaan pendapat, jangan masing-masing mengikuti egonya. Mari kita kembali ke dalam tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita kan orang yang beriman, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Begitu juga apa yang telah diajarkan oleh Rasul, kita harus menyambut dengan baik. Insya Allah kalau ada rujukan standar yang jelas, kita dapat merujuk ke sana tanpa mengalami kebingungan. Oleh karena itu, ketika Nabi memberikan bimbingan bagi seseorang untuk menjadi pasangan hidupnya, dia menjelaskan beberapa alasan bagi seorang laki-laki memilih pasangannya. Yang pertama, karena kecantikannya. Oleh karena itu ada cinta pada pandangan pertama. Kecantikan yang menjadi orientasi dan motif yang mendorong dia memilih seorang wanita tanpa mempertimbangkan bagaimana kepribadiannya, akhlaknya. Akhirnya begitu dia berumah tangga, lama-kelamaan mulai kecantikannya pudar dan dia kecewa dengan perilakunya yang tidak baik, dengan tutur katanya. Dulu dia tidak melihat hal ini, tapi terpesona oleh kecantikannya. Yang kedua, karena hartanya. Banyak laki-laki zaman sekarang susah hidup, bekerja juga sulit. Bahkan ingin bekerja tidak punya modal. Dia melihat ada seorang wanita yang memiliki harta, baik dia seorang pengusaha atau seorang yang menerima warisan, maka dia memilih wanita ini karena hartanya. Bukan karena
kepribadiannya yang siap untuk menjadi ibu, istri yang baik. Baik bagi anak-anaknya sebagai seorang ibu dan juga pasangan yang penuh pengertian bagi dirinya. Akhirnya begitu dia berumah tangga, ternyata dia menjumpai wanita ini yang memiliki kelebihan dalam bidang harta, bersikap semena-mena meremehkan diri, menyepelekan pendapatnya. Yang ketiga, karena apa? Karena pengaruhnya, karena statusnya, karena nasabnya, karena juga kedudukannya. Tidak juga melihat kepribadiannya. Dia beranggapan bahwa ini akan mengangkat dirinya dengan dia menikah dengan wanita yang mulia. Begitu dia menikah dengan wanita ini, mulai dia merasakan dirinya bukan lagi sebagai seorang suami yang mulia yang dihargai, tapi selalu menjadi cemoohan. Bahkan si istri berani mengatakan, kamu tuh beruntung kawin sama saya. Derajat martabat kamu terangkat. Bahkan terkadang si istri meremehkan dia di hadapan anak-anaknya. Nah, Rasulullah SAW katakan fadhfar bidzatiddin. Jangan kamu lihat ini sebagai motif, tapi fadhfar bidzatiddin. Hendaknya tujuan dan motif kamu memilih pasangan, kamu lihat bagaimana ketaatan dia dalam beragama, bagaimana akhlak dan kepribadiannya. Kalau ada kekurangan, katakan dia wanita yang tidak punya, maka imannya, akhlaknya akan membawa keberkahan dalam hidup. Kalau kecantikannya kurang, akhlak kepribadiannya akan membuat keindahan dirinya semakin hari semakin terlihat. Kalau bukan dari kalangan orang yang bernasab mulia, akhlaknya, kepribadiannya menjadi akhlak yang betul-betul dapat mengangkat martabatnya. Dan akan memuliakan kamu sebagai suami. Juga akan mendidik anak-anak kamu. Jadi kesimpulannya, baik itu laki-laki maupun wanita, dalam memilih pasangan hendaknya mengikuti bimbingan petunjuk Allah dan Rasul. Wanita yang memilih laki-laki karena ketampanannya tanpa melihat kepribadian akhlaknya, dia akan menjadi permainan. Bukan hanya dia yang suka laki-laki yang tampan, wanita lain di luar juga apa? Akhirnya dia mulai tebar pesona ke sana kemari, merusak rumah tangganya, tidak menghargai istrinya. Atau karena hartanya. Dia menikah dengan seorang laki-laki karena hartanya, tanpa melihat akhlak pribadi dan agamanya. Si laki-laki merasa dia sudah membeli ini perempuan. Dibelikan ini, belikan itu. Setiap si perempuan protes, kamu tuh gak bersyukur. Saya sudah belikan ini, belikan itu, macam-macam. Tapi suami gak berikan perhatian, kecintaan. Dia sebagai istri, tapi hanya seperti pajangan. Seperti bunga plastik dalam rumah. Begitu juga yang berkedudukan. Tapi ingat, kalau orang beriman, bertakwa pada Allah, apapun latar belakangnya, baik dia kaya, baik dia orang yang katakan berkedudukan tinggi, dia tampan, atau biasa. Kalau dia beriman, bertakwa, dia tidak akan berbuat zalim pada pasangannya. Saya menjumpai ada beberapa contoh pasangan. Yang pertama, wanitanya biasa-biasa kecantikannya. Nanti kalau kita lihat, dibandingkan suaminya, perbedaannya seperti langit bumi. Tapi kenapa laki-laki ini begitu cinta pada istrinya? Berkata santun, memuliakan istrinya, dan dia tidak pernah celangak-celinguk ke sana kemari melihat perempuan. Kenapa? Karena ada pesona yang semakin hari semakin indah. Bahkan di saat dia bekerja di luar, dia terbayang pada kebaikan istrinya. Sebaliknya ada lagi seorang wanita cantik jelita menikah dengan seorang pria yang mungkin dia punya nilai di bawah 50. Perempuannya cantik jelita. Si perempuan waktu mau menikah menangis. Dia merasa dirinya apa? Merasa dirinya betul-betul apa? Dipaksakan menikah dengan pria yang bukan impian dan harapannya. Tapi subhanallah, begitu berumah tangga si laki-laki penuh perhatian. Perhatian dan selalu berupaya membahagiakan dirinya. Sampai si perempuan memandang suaminya seperti apa? Seperti Arjuna. Pria idamannya.
Nanti kalau ditanya siapa pria yang paling tampan, dia mengatakan suami. Kenapa? Kebaikan. Jadi kepada saudara kita yang bertanya, istri macam apa yang bisa ya menjadi pendamping saya? Anda harus tahu, bukan hanya Anda yang berperasaan, bukan hanya Anda yang memilih, pasangan Anda juga punya hak untuk memilih. Oleh karena itu dalam memilih pasangan, kalau Anda ingin mendapatkan pasangan yang betul-betul salihah dan baik, Anda harus memulai dari diri Anda. Kalau Anda ingin betul-betul mendapatkan penghargaan, penghormatan, kecintaan dari istri Anda, mulai Anda mencintai istri Anda, memperlakukannya dengan mulia dan kata-kata yang baik. Dan pilihlah pasangan wanita yang salihah, yang thayyibah. Anda insya Allah akan merasakan keindahan, keharuman, kedamaian sepanjang hidup. Di saat Anda senang, dia ikut senang bersyukur. Di saat Anda dicoba, dia akan bersabar, bahkan memberikan dorongan pada suaminya. Karena kalau mau tahu kecintaan suami pada istri, laki-laki yang baik, lihat pada saat istrinya sakit. Lemah, tidak mampu sama sekali untuk mengurus diri. Bagaimana sikap suaminya? Mau tahu istri yang baik, lihat pada saat suaminya jatuh, gak punya apa-apa. Dia sabar apa tidak? Menerima apa tidak? Karena ada perempuan begitu suaminya jatuh, cintanya hilang. Cobaan-cobaan ini akan menentukan siapa diri Anda dan siapa pasangan Anda. Jadi saya tidak akan sama sekali ya menunjuk katakan seseorang dengan sifat tertentu, tapi hendaknya Anda mulai dari diri Anda. Coba berikan rasa cinta, perlakuan yang baik dan mulia. Anda bisa lihat kepada teman, kepada sahabat, kepada juga teman kerja kita, atau katakan kita berjumpa dengan klien kita. Kalau kita bersikap baik dan mulia, Anda akan merasakan betul-betul apa? Akan merasakan dunia tersenyum di hadapan Anda. Tapi Anda bersikap tidak baik, Anda lebih banyak menuntut daripada memberi. Anda juga memperlakukan orang lain tanpa menghargai perasaan dan kehormatan mereka, maka Anda akan menyaksikan dunia bermuka asam di hadapan Anda. Bukan hanya istri Anda. Jadi mari bersama-sama kita pilih pasangan kita yang taat kepada Allah, yang mengetahui kewajibannya, dan sebelum itu Anda juga harus tahu kewajiban Anda sebagai seorang suami. Hak istri Anda merupakan kewajiban Anda. Hak Anda merupakan kewajiban istri. Kalau salah satunya tidak mampu menjalankan kewajibannya, Anda sebagai seorang istri atau suami, hendaknya Anda bisa memberikan rasa maklum. Sebagai contoh, seorang suami bersama istrinya hidup dalam keadaan baik, bertanggung jawab. Satu hari suaminya di PHK. Yang tadinya dia mampu memberikan kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anaknya, ternyata suaminya di PHK. Yang tadinya penuh semangat mengalami saat-saat frustasi. Atau suaminya kecelakaan. Yang tadinya gagah, tahu-tahu ternyata kecelakaan, harus berbaring di tempat tidur, juga membutuhkan biaya. Ini ujian bagi Anda. Kalau Anda mencintai suami Anda dengan tulus, mengingat kebaikan-kebaikan dia pada masa sehat, Anda tidak akan pernah melupakan dia. Tapi kalau seandainya Anda hanya mencintainya pada saat dia jaya, pada saat dia sehat, maka Anda telah mengungkap siapa diri Anda yang sebenarnya. Begitu juga seorang laki-laki. Saya kenal seorang laki-laki, dokter. Ketika dia melahirkan beberapa anak, gak lama kemudian dia terkena penyakit, tidak mampu bangun dari tempat tidur. Jangankan memasak, mengurus urusan suami. Dan juga tidak siap untuk digauli oleh suaminya. Padahal usia suaminya masih apa? Masih muda. Orang mengatakan, kenapa kamu gak kawin lagi? Dia gak tega. Istrinya sudah sakit, dia menyakiti lagi perasaan istrinya, walaupun bisa sembunyi-sembunyi. Jadi bertahun-tahun dia rawat istrinya, dia bekerja sebagai dokter, sampai istrinya meninggal sekian lama, baru dia berpikir untuk menikah.
Jadi dalam hidup ini tidak mungkin kita luput dari cobaan. Tapi kalau kita ingat cobaan kita ini yang akan mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, membuka pintu rahmat Allah. Dan kehidupan dunia kan sebentar. Ini merupakan ladang ujian. Nah, apa yang kita akan tanam di ladang kita ini, itu yang akan menentukan nasib kita di hari akhir. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai manusia, sebelum kita menuntut dari orang lain, coba kita mulai menuntut dari diri kita. Apa yang kita cintai bagi kita perlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama. Sebagaimana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak beriman, bukan hanya tidak sempurna, tidak beriman seseorang hingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang dicintai untuk dirinya. Orang yang beriman kan satu umat. Kalau satu sakit, seluruh anggota tubuhnya juga sakit. Jadi kalau dia nggak merasakan derita saudaranya, dia hanya memikirkan penderitaannya. Dia juga tidak memikirkan kesenangan saudaranya, hanya kesenangan dirinya. Bagaimana mungkin hidup ini akan menjadi indah dan harmoni. Jadi Anda juga harus mempertimbangkan perasaan pasangan Anda. Menghargainya, memperlakukannya dengan mulia. Tugas yang berat Anda membantunya. Jangan mengatakan ini tugas perempuan. Saya tidak pantas mengerjakan tugas-tugas ini. Padahal istri sepanjang hari kadang-kadang dia memasak, menyapu, mengurus anak. Apa sulitnya kalau kita menyapu di rumah? Membantu istri kita. Saya teringat kepada Larijani, salah satu tokoh politik terkenal di Iran yang belum lama ini mati dalam keadaan syahid. Dia mantu dari Asy-Syahidil Mutahhari. Kalau si suami ini sibuk bekerja, istrinya betul-betul gelisah dan berat pekerjaannya. Kenapa? Karena suaminya walaupun seorang tokoh politik terkenal yang menjadi rujukan di Iran. Setiap pulang ke rumah dia ikut mencuci piring, menyapu rumah, ikut juga mencaci apa? Mencuci pakaian. Jasnya puluhan tahun tidak diganti, begitu pula kursinya tidak diganti selama puluhan tahun. Dia tidak menerima gaji. Padahal kedudukannya tinggi. Bahkan dari hartanya digunakan untuk perjuangan. Jadi betapa indahnya kalau kita itu memberikan manfaat bagi orang lain lebih banyak daripada kita menerima dari orang lain. Yang tangannya di atas lebih mulia apa? Dari orang yang tangannya di bawah. Nah, kalau kita perlakukan istri kita mulia dan istri kita orang yang mulia, dia akan lebih menghargai kita. Dia akan berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, sebagai penutup, ada pepatah Arab, "Idza anta akramtal karima malaktahu, wa in anta akramtal la'ima tamarrada." Kalau kamu perlakukan seorang yang mulia dengan perlakuan yang baik dan mulia, kamu akan kuasai jiwanya. Dia akan selalu berupaya untuk apa? Untuk bersikap lebih baik terhadap kamu. Tapi kalau kamu muliakan orang hina, dia akan beranggapan apa? Memang seharusnya dia berbuat seperti ini pada kita. Dia cerita sama teman itu, lihat tuh. Dia takut dihormatin saya. Bahkan kalau istrinya, mana berani perempuan macam-macam sama saya. Kalau si istri memperlakukan suami dengan mulia, kenapa? Karena laki-lakinya hina. Perempuan juga begitu. Kalau kita berpasangan dengan wanita yang hina, perlakuan mulia kita kepadanya, demikian pula apa? Kasih sayang kita dianggap apa? Sudah seharusnya. Gimana tidak? Saya dari keluarga mulia, cantik jelita, dia beruntung menjadi pasangan saya. Oleh karena itu saya ingatkan, pilih wanita yang mulia. Kalau ada kekurangan pada wajahnya, kemuliaannya akan menjadi pengganti yang indah. Jangan seperti laki-laki besar-besaran dia mengadakan acara menikah wanita cantik. Setelah dia menikah, ya Allah, dia mendengarkan omongannya gak tahan. Dulu waktu berpacaran, selalu menarik karena dia menutupi dirinya. Menggunakan etos atau kedok. Bukan akhlak tapi etos, itu kedok. Begitu berumah tangga mulai sikap kurang ajarnya. Kalau ngomong tanpa diatur, bahkan terhadap orang tuanya, suaminya gak tahan melihat anak terhadap orang tuanya tidak baik. Hati-hati, jangan sekali-kali mendatangkan perbuatan yang mendatangkan penyesalan. Hargai pasangan kita selagi bersama kita. Di saat dia pergi, kita akan menangis dan menyesal. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, memperlakukan
orang yang paling dekat dengan kita dengan mulia, meskipun sikapnya mungkin mengecewakan, ternyata luar biasa ya. Dan kalau tadi Ustadz bilang kesulitan adalah ladang ujian, wow, musibah bisa jadi berkah nih. Oke, mari kita simak apa kata Pak Abu Bakar Baraja terkait dengan kasus ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah. Puji yang kita puja-puji kepada Allah. Kita yang selalu senantiasa mendapatkan sesuatu dari Allah. Apapun yang kita lakukan, pasti akan kita dapatkan yang menyenangkan. Karena apa yang kita lakukan, Allah yang memberikan. Kalau kita pikirkan bahwa Allah memberikan semuanya kepada diri kita akan lebih tenang. Kita akan lebih senang. Karena Allah memberikan. Dan Allah juga memberikan contoh. Yaitu Rasulullah SAW sebagai contoh kehidupan. Bagaimana kehidupan yang tenang dan bahagia? Kehidupan yang tenang dan bahagia, orang itu tidak memikirkan harta, tidak memikirkan segalanya. Dia cuma bisa kalau dia dapat makan hari ini, dia sudah tenang dan bahagia. Jadi kehidupan yang bahagia itu kalau dia bisa makan hari ini, itu sudah tenang. Dan bahagia, nggak punya pikiran permasalahan, mikirin yang itu, yang ini, tidak. Dia tidak bahkan mikirkan yang akan datang, yang lebih lagi, tidak. Dia hanya memikirkan yang saat ini, yang dimana saat ini adalah dia mendapatkan sesuatu yang bahagia. Untuk besok dia akan dapatkan lagi, karena Allah akan selalu memberikan. Jadi apapun yang dia lakukan, pasti akan dia dapatkan. Ketika kita lakukan sesuatu yang menyenangkan, pasti akan datang. Kalau kita inginkan rasa tenang, kita akan tenang. Kalau diri kita merasa dirinya aman, rasa aman itu yang bisa menentukan aman dengan segalanya. Aman kalau kita berjalan, waktu berjalan ini, bahwa dunia ini, bahwa lapangan ini, bahwa jalan ini adalah milik kita dari Allah. Jadi kita berjalan melakukan segala sesuatunya dengan rasa aman. Ada misalnya preman dan sebagainya, itu manusia. Kenapa kita harus takut? Kita tidak akan pernah takut kalau kita merasa dirinya aman. Jadi rasa aman itu membuat hati kita tenang, pikiran tenang, kebahagiaan itu akan datang. Jadi rasa tenang itu datang dari rasa aman. Kita bisa makan hari ini, cukup. Bisa makan hari ini, berikutnya, besok kita kan bisa. Kalau kita mikirkan, besok mau, ini sekarang mau makan. Ini ada makanan sepiring. Tapi kita pikirkan besok mau makan apa. Makanannya kita makan. Bagaimana kita pikirkan. Jadi kita nggak mikirin yang kita makan, kita mikirin yang besoknya. Yang belum dimakan sudah kita pikirkan. Bagaimana bisa tenang, bagaimana kita bisa bahagia. Waktu ada makanan di sini, yang kita pikirkan yang makanan kita sedang makan. Selesai, apalagi yang kita akan lakukan. Perasaan aman apa yang kita lakukan. Ini namanya
hidup tenang dan bahagia. Insya Allah kalau kita lakukan makanan yang kita hadapi, yang kita lakukan berikutnya, itu apa katanya? Tapi yakinkan kita akan ada usaha, gerakan. Gerakan kita ini yang membuat semua kehidupan itu bahagia. Kalau kita diam saja, kita melengah-lengah dengan tenang, apa yang bisa kita dapatkan? Tidak. Yang kita akan dapatkan karena ada gerakan, karena ada sesuatu yang kita lakukan. Insya Allah, kalau merasakan aman, kita tenang, menghidupkan dunia. Kita tenang, mau keadaan apapun, kita tenang. Karena kita yakin bahwa Allah akan memberikannya. Allah akan memberikannya, yakin. Dengan jalan, kita pergi ke sana, ketemu teman, kita akan merasa tenang. Kita akan merasa tenang walaupun dia yang jahat, walaupun dia bakalan menjadi marah. Kitanya tenang. Karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan ketenangan. Insya Allah tidak akan ada lagi. Nah, yang kedua, ini adalah kehidupan. Dia mencari seseorang istri. Yang bagaimana yang istri? Istri yang pertama bikin susah, penuh dengan berbagai macam, maunya untuk dirinya. Untuk dirinya saja, sehingga dia nggak dapat. Minta ini, minta itu, minta ini, minta berbagai macam. Ditegur, dia ngambek. Dia akan merasakan ngambek. Ngambek. Kalau ngambek bikin susah. Lama-kelamaan suami akan gerah, nggak enak. Kalau punya istri yang seperti ini nggak betah. Dia lepas. Yang kedua, mau ikut campur. Waktu dia menikah yang kedua, istrinya baik, wah senang dan sebagainya. Tapi mau ikut campur. Suaminya bikin, wah enggak, saya harus di sini, saya harus begini. Dia ikut selalu mengikutin suaminya kemana saja. Lama-lama risih. Kok ada istri? Oh ada ini istri. Lama-lama dia risih. Nggak enak. Akhirnya nggak dikasih. Nggak dikasih ikut campur, akhirnya dia marah. Dia marah, dia kesel. Dia minta cerai. Suami bilang, oh silakan cerai. Suami mengatakan, silakan cerai. Oh minta gono gini. Nggak ada gono gini. Kamu minta cerai, ya sudah cerai. Udah selesai. Wah nuntut ini, minta ini, pengacara dan sebagainya. Uang habis di pengacara dan sebagainya. Akhirnya kalah. Dengan seperti itu, dia gigit jari karena sudah nggak dapat lagi. Dia bingung, dia mau mencari seorang istri yang benar-benar. Akhirnya dapat seorang istri yang baik, pendiam, nggak ikut-ikut campur, nggak banyak menuntut, nggak banyak apa, tapi diem terus. Aduh, keselnya bukan main. Orang ini pengen diajak diskusi, tapi susah. Dia diem terus. Bingung, setiap kalau dikatakan gini-gini dengerin, salah paham. Karena dia tidak memikirkan apa yang dikatakan suami. Dia diam, tapi tidak memikirkan apa yang dikatakan suami. Penuh dengan berbagai macam pikirannya. Dengan tenang, dengan pusing, akhirnya salah paham. Akhirnya dia lepas. Nah sekarang
pertanyaannya dia, istri yang bagaimana yang saya harus ambil? Nggak akan dapat, nanti dapat lagi begitu lagi, dapat lagi begini lagi. Kalau kita hanya mikirkan istri yang bagaimana, dalam proses keluarga, bagaimana dia bisa menerima. Kalau istrinya menuntut dan sebagainya, kita diam. Kita harus tegas. Enggak, kita nggak kasih, tapi kita berikan. Bukan kita nggak kasih, sudah kita diemin juga. Enggak, kita tidak kasih, tapi kita berikan yang baik. Kalau misalkan kita punya seorang istri, ya, dia meminta menuntut, kita nggak kasih. Dia mau ikut, kita nggak kasih. Tapi kita berikan perhatian, berikan penerimaan, berikan sesuatu yang menarik, yang dia bisa meyakinkan bahwa istrinya itu menerima. Sesuatu yang baik, yang bahagia, yang bisa menerima dirinya. Insya Allah, orang yang diam, berikan semangat. Bukan langsung diam, wah ini kesempatan nih dia. Bukan. Karena kita menikah bukan untuk apa yang kita inginkan, tapi bagaimana dirinya mendapatkan kebaikan. Kalau seorang istri mendapatkan kebaikan, apapun dia akan berikan. Seorang istri yang mendapatkan kebaikan yang seperti tadi dinyatakan kepada Ustaz Husin, bahwa bagaimana kita memberikan kebaikan, pasti istrinya akan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau seorang suami memberikan kebaikan, pasti kebaikan itu akan datang pada dirinya. Jadi nggak akan sia-sia. Kebaikan ini yang membuat orang lain akan menjadi senang. Dan dia akan berikan kebaikan itu. Insya Allah, bagaimana seorang suami bisa menerima seorang istri. Bisa menerima seorang istri. Bukan kita menolak, bukan kita minta ini, minta itu, bukan. Tapi bisa menerima. Oh, dia menuntut dan sebagainya. Tidak. Dia mau ikut campur, dia mau melakukan ini, mau melakukan itu. Tidak. Tapi menerima. Apa yang diterima? Kebaikannya. Ketika seorang istri melakukan kebaikan, terima. Kebaikannya yang kita terima, bukan tuntutan, bukan keinginan, bukan ingin campur, bukan. Kebaikannya. Apa yang kebaikan? Kata-kata yang baik, perilaku yang baik, menghadapi, menerima, itu yang baik. Jadi seorang istri itu akan menjadi baik kalau kita berikan kebaikan. Kalau kita berikan kebaikan, insya Allah istri akan menjadi baik. Insya Allah. Jadi Wan Ahwat, nggak ada cerita kalau kita baik, kita nggak terima yang baik gitu ya. Oke, kita masih punya waktu, mungkin closing idea dari Ustadz Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada penutup kali ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk dapat memahami dan mengikuti petunjuk Allah untuk meraih kebahagiaan dan terhindar dari penderitaan, baik dunia maupun akhirat, lahir maupun batin. Dalam surat Yunus ayat 26, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan jalan menuju kebahagiaan, kesuksesan, dan terbebas dari penderitaan. Bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, Allah bukan hanya balas dengan kebaikan, tapi balas dengan yang lebih baik. Jadi kalau seorang suami memperlakukan istrinya dengan mulia, Allah akan balas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik. Bukan dari istri, tapi dari Allah. Allah akan lembutkan hatinya, gerakkan dirinya dan memudahkan dirinya untuk apa? Untuk memperlakukan suaminya dengan lebih baik. Begitu juga istri. Di saat dia berbuat kebajikan, memperlakukan suaminya dengan baik dan mulia, Allah yang akan nanti apa? Memberikan balasan yang lebih baik. Allah yang akan menggerakkan suaminya untuk memuliakan, memperlakukan istri dengan mulia. Lilladzina ahsanul husna. Dan kita tahu kata ihsan dalam bahasa Arab, dasarnya itu kita beribadah, mengabdi dalam hidup ini seolah-olah kita melihat Allah. Dua bola mata tidak melihat, tapi hati selalu ingat Allah. Orang kalau sering ingat Allah, mungkin nggak dia menzalimi orang lain? Mustahil. Dan dia selalu akan berlomba-lomba dalam kebajikan untuk menggapai keridhaan Allah. Perlakuan dia kepada istrinya, anaknya, kepada manusia, bahkan kepada hewan. Di saat dia berbuat kebaikan, maka dia akan membuka balasan yang lebih baik. Jadi kalau seorang bersedekah dengan nilai katakan 10.000, mengharapkan ridha Allah, balasannya bukan 10.000, bukan juga 100.000, tapi 700 kali lipat. Jadi kalau 100.000 kali 700 berapa? Bank manapun gak ada yang memberikan keuntungan sebesar itu. Itu janji Allah. Kemudian ada lagi yang Allah janjikan. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Dan wajah mereka tidak akan diselimuti kegelapan maupun kehinaan. Kegelapan pada wajah maupun kehinaan itu bersumber dari jiwa. Sayyidina Utsman mengatakan ma akhfa insanun fi qalbihi syai'an illa wa abharallahu ala safahati wajhi. Tidak ada seorang pun yang menyembunyikan sesuatu dalam jiwanya kecuali Allah akan tampakkan pada air mukanya. Kalau dia cinta pada seseorang, kira-kira sorot matanya bagaimana? Dia bahagia, kelihatan. Walaupun ditutupi, kelihatan dia bahagia. Tapi kalau dia benci, dia iri, dengki, sorot matanya, walaupun dengan lemah lembut dia ngomong, bahkan memuji, kelihatan dari sorot mukanya. Jadi wajah yang gelap dan penuh kehinaan, semua adalah efek dari jiwanya yang gelap gulita. Jiwanya yang hina. Nah Allah janjikan bagi yang berbuat kebaikan, yang selalu berbuat baik terhadap siapapun, Allah akan balas dengan yang lebih baik dan wajah mereka tidak akan diselimuti oleh kegelapan dan kehinaan. Ditambah lagi ulaika ashabun nari ashabul jannati hum fiha khalidun, dan mereka di hari akhirat akan menjadi penghuni surga yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebaliknya, walladzina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum billah. Adapun orang yang berbuat keburukan, rahmat Allah ini tidak membalas dengan lebih buruk. Orang yang berbuat keburukan dia akan terima juga apa? Balasan buruk yang serupa dengan perbuatannya. Bisa gak dia mengelak? Tidak. Dia akan terima balasan buruk yang serupa. Wa tarhaquhum billah, dan akibat dari perbuatan buruk ini wajah mereka diselimuti kegelapan. Mukanya nyurang, sumpek, harapan hidupnya hilang. Dia melihat dunia seolah-olah memusuhi dirinya. Sampai dia berkata, kenapa aku harus lahir ke dunia? Kenapa ayah ibuku tidak bertanya terlebih dahulu, mau gak kamu lahir ke dunia? Ini betul-betul. Wajahnya diselimuti oleh kegelapan. Ma lahum minallahi min asim. Mereka takkan sama sekali menjumpai penolong yang melindungi mereka dari Allah. Artinya perbuatan ini akan berakibat juga keburukan yang membuat wajahnya menjadi gelap. Ka'annama ughsyiyat wujuhum khita'an minal laili mudhlima. Kegelapan ini seolah-olah apa? Bagikan gelap gulitanya malam yang melapisi wajahnya. Seandainya senyum pun tidak akan sama sekali bisa apa?
menyingkap kegelapan pada wajahnya. Senyumnya pun senyum derita. Senyumnya bukan menggambarkan kebahagiaan, tapi menggambarkan ratapan. Seolah-olah wajah mereka diselimuti kegelapan malam yang berlapis-lapis. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah orang yang akan hidup kekal dalam api neraka. Jadi yang membuat bahagia itu bukan ilmu, bukan kedudukan, bukan harta. Karena orang walaupun ilmunya banyak, hartanya melimpah, kedudukannya tinggi, gelarnya juga Masya Allah, tabarakallah, tapi tidak suka berbuat kebaikan, ya, maka kehidupannya akan semakin hari semakin langsa. Apalagi kalau dia berbuat buruk, setiap perbuatan buruk dia akan terima yang serupa. Setiap kali dia melakukan lagi, sampai lama-kelamaan jiwanya ditutupi oleh karat-karat dari perbuatan buruknya. Jadi sebetulnya yang mendatangkan penderitaan bagi kita apa? Diri sendiri. Yang membawa kebahagiaan adalah perbuatan baik. Jadi kalau orang berkeluh kesah, ya, contoh suami mengeluhkan istrinya gagal untuk hidup bahagia dengan pasangannya, pertama tanya, yang kamu pilih itu kriterianya apa? Kalau dia wanita mulia, kamu muliakan, dia akan memuliakan kamu. Tapi kalau yang kamu pilih wanita asal apa? Asal wanita dengan penampilan yang menarik, maka jangan salahkan Allah. Tapi ya, salahkan diri kamu. Karena apa yang kamu dapatkan adalah tanaman kamu. Jadi sebetulnya banyak orang mengejar kebaikan, tapi dengan cara yang salah. Ada yang dengan cara korupsi, supaya dia bisa menyimpan kekayaan pada saat pensiun di hari tua. Akhirnya bukan menjadi jaminan, malah menjadi sebab penderitaannya. Masuk KPK. Kemudian juga diperes sana sini. Yang lebih menderita lagi apa? Begitu dia keluar dari jabatannya, istrinya kena penyakit ini, penyakit itu. Seperti seorang jenderal, dia beli rumah di Sukabumi besar. Purnawirawan. Begitu dia pensiun, hartanya melimpah. Rumah besar. Tapi dia gak bisa nikmati. Begitu dia pensiun, gak lama dia mulai sakit. Kena cancer, istrinya kena penyakit juga. Anaknya juga demikian. Akhirnya semua yang dikumpulkan, habis. Sedangkan kesehatan lebih berharga dari uang tersebut. Betul gak? Jadi yang penting, berbuat kebaikan. Karena Allah menilai kamu bukan siapa kamu. Berapa banyak hartamu. Kemudian berapa luas ilmumu. Allah gak lihat semua ini. Gak lihat juga siapa asal usulmu. Tapi Allah lihat dan sikapi kamu dengan apa yang kamu lakukan. Maka beruntunglah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, semoga kajian ini walaupun tidak menjawab secara eksplisit, kita harap bisa menjadi apa? Solusi. Mari berbuat baik. Mari berbuat baik. Oleh karena itu orang di luar Islam yang suka berbuat kebaikan, hidupnya lebih bahagia daripada orang Islam. Bahkan hafidh Quran, tapi jauh dari kebaikan. Wal'iyadzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya, ikhwan akhwat. Ketika kita penuh kasih, peduli, tidak membandingkan, tidak menuntut, ternyata kehidupan bisa menjadi jauh lebih nyaman. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.